struktur bahasa pemrograman. C++ ini juga memiliki struktur ya teman-teman, jadi kita harus mengikuti struktur yang ada biar program yang kita ketikkan nanti berjalan sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk struktur dari C++ itu seperti ini. Ya oke, jadi untuk struktur program dari C++ ini seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, di paling atas di sini ada include IOStream. Lalu setelah itu ada using namespace std. Nah, setelah itu ada int main dan ada kurung kurawal, pembuka dan penutup. Ya, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Jadi kalau di sini include dan using namespace ini merupakan satu komponen yang disebut dengan header. Jadi header ini dia selalu ada di paling atas. Untuk apa? Jadi untuk program yang akan kita buat itu akan mengakses file-file yang disediakan di header ini. Jadi maksudnya dia adalah kebutuhan dari sebuah program yang akan kita buat. Agar kita paham, saya akan analogikan sesuai dengan pemahaman saya ya teman-teman. Semoga ini bisa jadi pemahaman baru buat kalian juga. Kalau bagi saya, include IOStream ini saya ibaratkan sebagai sebuah perpustakaan. Ya, jadi sebuah pustaka atau perpustakaan yang di dalamnya terdapat beberapa buku. Lalu using namespace std, jadi namespace std ini saya anggap dia sebagai sebuah buku. Ya, namespace-nya adalah sebuah buku. Lalu std ini adalah sebuah tema. Ya, jadi buku dengan tema std. Jadi kalau kedua hal ini digabungkan jadi satu, saya anggapnya seperti ini. Jadi buku dengan tema std dapat saya akses di perpustakaan IOStream. Jadi saya dapat mendapatkan buku dengan nama std atau dengan tema std itu di perpustakaan IOStream, kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu fungsinya apa? Jadi semisal seperti ini, semisal saya ingin mengetahui sesuatu hal, ya, sesuatu halnya itu akan kita cantumkan di int main. int main ini dia merupakan program inti. Jadi kita nanti mengetikkan programnya itu di dalam int main. Dia adalah program utama yang akan memproses program yang kita ketikkan atau kode program ya gitu teman-teman. Semisal analoginya seperti ini. Ketika saya di sini ingin menyantumkan suatu hal dan saya tidak tahu sumbernya, saya akan mengakses melalui buku. Buku itu dengan tema std. Di mana saya menemukan buku dengan tema std, yaitu saya ambil dari pustaka IOStream, kayak gitu ya teman-teman. Contoh lebih real lagi, jadi semisal saya di sini akan melakukan proses penjumlahan dan program itu tidak tahu cara menjumlahkan, contohnya ya, semisal. Jadi program ini bisa mengetahui cara menjumlahkan, ya, itu melalui buku dengan tema std. Atau semisal buku dengan tema penjumlahan atau operasi bilangan, contohnya seperti itu. Buku itu tidak moro-moro ada, enggak. Jadi buku itu bisa diakses melalui perpustakaan dengan nama IOStream, kayak gitu. Ya gitu ya teman-teman, paham ya? Ya, jadi seperti itu untuk format atau struktur dari pemrograman C++. Ya, jadi enggak semua program itu strukturnya sama. Jadi setiap program, setiap bahasa pemrograman itu punya struktur yang berbeda-beda. Ya oke, lanjut. Pertama kali dalam belajar bahasa pemrograman, biasanya kita harus bisa menampilkan suatu karakter di outputan kayak gitu ya teman-teman. Ya, di C++ ini juga ada kode program yang digunakan untuk menampilkan suatu karakter. Kalau di lainnya mungkin ada print, mungkin ada yang lain. Di sini kita menggunakan yang namanya cout. Ya, semisal saya di sini akan menampilkan karakter tentang saya sedang belajar coding. Tinggal saya ketikkan seperti ini, cout, lalu saya sedang belajar coding. Ya gini ya. Jadi cara penulisannya cout, lalu di sini cout ada panah menuju ke coutnya. Maksudnya seperti ini. Jadi karakter yang kita ketikkan ini ya, dia kalimat ini akan ditampilkan menggunakan cout kayak gitu.
Terus gimana cara kita untuk melihat hasilnya? Jadi kita simpan dulu ya, bisa gunakan shortcut Ctrl S atau di file save. Ya, saya gunakan Ctrl S saja. Ya, cari folder sesuai dengan lokasi yang kalian inginkan. Ya, saya taruh sini ya teman-teman. Ya, saya beri nama percobaan 1. Kita save. Ya, kalau sudah, kita akan compile and run. Maksudnya compile ya seperti video sebelumnya. Compile itu menerjemahkan bahasa ini agar dapat dipahami oleh si PC atau si komputer. Setelah itu baru ditampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, gunakan F11 atau klik tombol compile and run. Ya, kayak gini ya teman-teman, dia sudah menampilkan sesuai yang kita ketikkan. Saya sedang belajar coding. Ya, sukses ya. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit. Tadi kan saya analogikan kalau saya ingin melakukan sesuatu di sini tapi tidak tahu sumbernya, saya akses di buku dengan nama std. Lalu buku itu saya akses di IOStream. Ya, jadi di sini juga seperti itu. Ada cout. Cout itu berfungsi untuk menampilkan atau mencetak ya teman-teman. Mencetak suatu karakter yang kita kehendaki. Si program tidak akan bisa melakukan proses cout apabila dia tidak tahu cout itu apa. Jadi si program tahu cout itu lewat mana? Lewat buku dengan nama atau dengan tema std. Lalu buku itu diakses di pustaka dengan nama IOStream. Ya, simpel saja ketika saya buang di sini. Ya, maksudnya saya hapus using namespace std, otomatis cout ini tidak akan diproses. Karena apa? Karena di program ini belum tahu cout itu apa, karena dapat diaksesnya di buku dengan tema std kayak gitu ya. Saya coba compile, dia error. Ya, saya kembalikan ya. Lalu kalau saya hapus yang include IOStream, dia juga akan error. Ya, karena apa? Dia tahu, saya tahu cout itu di buku dengan tema std. Tapi buku tema std ini belum didapatkan. Dia harus mencari ke library dengan nama include IOStream tadi. Dia harus mencari std ini di IOStream tersebut. Jadi gitu ya teman-teman untuk prosesnya. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang dapat kita bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat.